Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun i'lamu rahimakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita masih di tafsir surat Az-Zariyat. Kita sekarang akan masuk ke ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama tu'aduna lasadiq wa inna ad-dina lawaqi' was-sama'i dhatil hubuk innakum lafi qawlim mukhtalif yu'faku anhu man ufik. Artinya, sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Kemudian kata Allah, dan sungguh hari pembalasan itu pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kalian benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat. Dipalingkan darinya, yakni dari Al-Quran dan Rasul, orang yang dipalingkan. Para hadirin jamaah ummahat fillah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di ayat kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama tu'aduna lasadiq. Sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Inilah jawaban dari atau isi dari sumpah-sumpah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di 4 ayat pertama. Jadi kata Allah menjelaskan isi sumpahnya, innama tu'aduna lasadiq. Sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Yang dimaksud, ai innama wa'adakum bihi rabbukum lasadiq. Sesungguhnya apa yang telah Allah janjikan dengannya terhadap kalian benar-benar akan pasti terjadi. Sawa'un kana khairan aw syarran. Baik itu janji berupa kebaikan ataupun janji berupa ancaman-ancaman untuk manusia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan isi sumpahnya bahwa apa yang dijanjikan Allah itu pasti benar. Yang dijanjikan Allah itu bisa berupa kabar gembira tentang pahala-pahala dan juga kebaikan ya bagi siapa saja yang mau mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Juga bisa berupa janji-janji yang bentuknya adalah ancaman. Ancaman bagi orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Kita akan bisa lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan di dunia, kebaikan di alam barzah, kebaikan juga di akhirat nanti. Ya, di dunia Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan-kebaikan kepada siapa saja yang mentaatinya. Bisa berbentuk rizki yang thayyib, kemudian hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, rizki yang berkah, kehidupan yang lapang dengan iman dan juga Islam. Ini janji-janji kebaikan di dunia.
Sebaliknya juga demikian, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ancaman-ancaman keburukan di dunia. Ya, yang menjadi kebalikannya. Ya, seperti rizki yang tidak berkah, kehidupan yang sempit, dan lain sebagainya. Di alam barzah pun demikian. Ada janji-janji kebaikan. Ya, bagi siapa saja yang mentaati Allah ketika di dunia, mentaati Rasulnya, akan dilapangkan kuburnya. Kemudian akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburnya. Kemudian dia akan ditemani oleh sosok yang begitu indah menawan, yang sesungguhnya itu adalah jelmaan daripada amal solehnya. Dan akan ditampakkan kepadanya tempat duduknya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya, janji berupa ancaman. Ancaman di alam barzah, ya, dengan siksa kubur. Ya, dengan proses kematian yang mengerikan, kemudian siksa kubur, disempitkan ya kuburnya. Kemudian akan muncul aroma yang busuk, ya, yang berasal dari api neraka. Kemudian dia akan ditemani ya oleh sosok yang sangat menakutkan, yang sesungguhnya itu adalah jelmaan daripada amal-amal buruknya, dan akan ditampakkan kepadanya tempatnya nanti di neraka, wal iyadzubillah. Di akhirat pun demikian, Allah menjanjikan banyak hal ya tentang janji-janji kebaikan bagi orang-orang bertakwa, juga janji-janji keburukan, ancaman untuk orang-orang yang kafir. Orang-orang bertakwa dijanjikan kemudahan hisab, pahala yang melimpah, nikmat abadi di surga nanti. Sebaliknya ya, orang-orang kafir hisabnya hisab yang sulit, mereka masuk ke dalam api neraka. Mereka dibalas akibat dosa, penyimpangan, kekufuran yang mereka kerjakan selama di dunia, dan tentu mereka akan diazab di dalam api neraka. Nah, semua janji-janji ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan terjadi, pasti akan benar. Ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyelisihi janjinya. Allah itu tidak pernah menyalahi janji. Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Dan di dalam Al-Quranul Karim, pernyataan seperti ini yang Allah sampaikan itu banyak sekali. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, di surat Ali Imran ayat 9. Surat Ali Imran ayat 194. Surat Al-Hajj ayat 47. Al-Baqarah ayat 80. Surat Ar-Rum ayat yang ke-6. Surat Ar-Ra'du ayat yang ke-31. Surat Az-Zumar ayat yang ke-20. Semuanya menegaskan bahwa Allah itu tidak akan pernah menyalahi janjinya. Maka apapun yang dijanjikan Allah kepadamu, maka pasti akan benar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna ad-dina lawaqi'. Dan sungguh hari pembalasan itu pasti terjadi. Dan sungguh hari pembalasan itu pasti terjadi. Wa inna ad-dina lawaqi'. Sungguh hari pembalasan itu pasti terjadi. Ay annal jaza ba'dal hisab lawaqi' la mahalat. Tidak pelak lagi, tidak diragukan lagi. Sesungguhnya balasan setelah hisab itu pasti terjadi, dan tidak ada seorang pun dari manusia yang dapat menghindarinya. Nah, inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalas atas setiap amal perbuatan manusia, dan ini benar-benar terjadi. Wa inna dina lawaqi. Ya, perhatikan ya kata-kata penegasnya. Ya, sebelumnya ada qasam, kemudian ada nun. Nunut taukid, wa inna. Kemudian ada lamut taukid, la waqi. Ini semuanya menegaskan bahwa sungguh benar-benar hari pembalasan itu pasti terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki, yang menguasai, yang merajai hari pembalasan.
Di surat Al-Fatihah yang sering kita baca, Maliki Yaumiddin. Allah lah satu-satunya yang menguasai, memiliki hari pembalasan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, para ummahat fillah, ayat kelima dan ayat keenam ini memberikan faidah kepada kita semua tentang takrir aqidat al-ba'ts wal jaza, yakni penetapan tentang akidah, keyakinan tentang adanya hari kebangkitan dan juga hari pembalasan. Haitsu aqsamallah ta'ala ala dzalik, karena Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah tentang itu. Allah menegaskannya dengan sumpah dan kata-kata penegas yang banyak sekali. Maka dengan demikian seorang mukmin wajib meyakini tanpa ragu sedikit pun tentang adanya hari kebangkitan, tentang adanya hari pembalasan. Keyakinan yang tertancap kokoh di dalam jiwa dan raganya, yang kemudian melahirkan semangatnya untuk menuntut ilmu, semangatnya untuk beramal saleh, dan semangatnya untuk memberikan kebaikan, berdakwah, mengajak manusia amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari keburukan. Nah, itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan sekadar dengan kualitas iman kita kepada hari pembalasan, kepada hari kebangkitan, iman kepada kehidupan akhirat, maka sekadar itu pula biasanya kualitas daripada amal soleh dan juga amal perbuatan kita. Taib. Berikutnya di ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sama'i dzatil hubuk. Was-sama'i dzatil hubuk, demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Taib, di sini Allah kembali bersumpah untuk menegaskan perkara yang lain. Allah berfirman, was-sama'i dzatil hubuk, demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berulang-ulang kita sampaikan, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu pasti memiliki keistimewaan dan kedudukan tersendiri. Ketika Allah bersumpah dengan langit, maka langit itu pasti memiliki kedudukan dan keistimewaan tersendiri. Dan demikianlah di sini Allah pun menegaskan zatil hubuk, langit yang mempunyai hubuk. Hubuk itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah jamak dari habikah. Habikat, jamaknya hubuk, bimakna tariqah. Tariqah itu jalan. Jamak dari tariqatun adalah turuqun. Habikatun hubukun. Jadi hubuk itu adalah turuqun, yakni jalan-jalan. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa langit itu memiliki jalan-jalan. Ada beberapa tafsiran tentang makna daripada hubuk yang disebutkan Allah di dalam ayat ini. Sebagian mengatakan hubuk di sini maksudnya adalah keindahan, kemegahan, kerapian dan keteraturan langit. Ini dijelaskan di dalam penjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Keindahan, kemegahan, keteraturan, kerapihan. Nah itu. Sebagian mengatakan bahwa makna hubuk di situ adalah garis edar atau yang disebut dengan orbit. Langit itu memiliki garis edar atau orbit yang sangat rapi dan teratur sekali, sebagai arah dari pergerakan benda langit, bintang-bintang, planet-planet, galaksi, atau yang sejenis dengan itu. Nah itu sebagian tafsiran dari hubuk. Dan
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kedua tafsiran ini satu dengan yang lainnya tentu saling melengkapi. Dan semua pendapat tadi, dua pendapat tadi sesungguhnya juga merujuk kepada satu hal, yakni menggambarkan tentang keindahan dan juga kemegahan langit. Intinya itu. Jadi was-sama dzatil hubub, ya, dan demi langit yang memiliki hubub. Itu maksudnya adalah menggambarkan tentang keindahan, kemegahan langit. Ibu yang dirahmati Allah, lihatlah indahnya langit. Ya, dia menjulang sangat tinggi. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, pemandangannya itu transparan. Langit itu begitu besar, kokoh, luas, tanpa tiang. Kalau di malam hari dihiasi dengan gemerlapnya bintang, dengan cahaya bulan, di siang hari ya dengan sinar mataharinya. Awan-awannya ibu-ibu yang dirahmati Allah begitu indah dipandang mata. Nah, demikian kondisi langit. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit ini sebagai alat sumpahnya. Was-sama'i dzatil hubub. Menunjukkan bahwa langit itu benar-benar megah, benar-benar indah, teratur dan juga rapi. Dan itu adalah ayat kauniyah Allah yang sangat besar. Ya, salah satu di antara ayat kauniyah Allah yang paling nampak dilihat oleh manusia dalam kesehariannya adalah langit. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapa yang melihat ayat-ayat kauniyah Allah ini, dia meresapi ayat-ayat kauniyah Allah ini, maka dia akan semakin ma'rifat kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga dia semakin paham dan semakin sadar tentang siapa sesungguhnya dirinya, yakni hamba Allah yang dhaif dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti langit ini kita tidak ada apa-apanya. Ibu yang dirahmati Allah, langit sebegitu besarnya. Kita ya setitik kecil dari besarnya langit tersebut. Maka ketika kita meresapi, membaca dengan seksama ayat-ayat kauniyah Allah berupa langit ini, insya Allah kita akan semakin mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal kemahabesarannya. Kita akan semakin ma'rifat kepada kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan selanjutnya kita semakin sadar tentang diri kita yang lemah, diri kita yang kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innakum lafi qaulin mukhtalif. Innakum lafi qaulin mukhtalif. Sesungguhnya kalian benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat. Sesungguhnya kalian benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat. Ini jawabul qasam. Ini isi sumpah dari sumpah yang disebutkan di ayat ke-7. Innakum lafi qaulin mukhtalif. Sesungguhnya kalian benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat. Maksudnya apa ini? Perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini khitabnya adalah kepada orang-orang musyrik yang mendustakan para rasul. Orang-orang musyrik yang benar-benar dalam keadaan berselisih. Atau orang-orang yang sejenis dengan mereka. Allah katakan, innakum lafi qaulin mukhtalif. Sesungguhnya kalian wahai orang-orang musyrik yang mendustakan para rasul, benar-benar kalian itu dalam keadaan berselisih. Kalian itu dalam keadaan yang kacau, tidak rukun dan juga tidak bersatu. Kenapa demikian? Karena kalian berbeda pendapat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faminkum man yaqul Muhammad sahir. Di antara kalian ada yang mengatakan Muhammad itu tukang sihir. Sebagian kalian mengatakan Muhammad itu kadzib. Muhammad itu kadzib. Muhammad itu pendusta. Sebagian kalian mengatakan Muhammad itu majnun. Ya, orang gila. Muhammad itu kahin, yakni dukun atau tukang ramal. Muhammad itu syair. Muhammad itu tukang syair.
tuduhan-tuduhan ya atau pendapat-pendapat yang keji dari mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbeda pendapat tentang Rasulullah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka pun beda pendapat tentang apa? Tentang Al-Qur'anul Karim. Mereka berbeda pendapat tentang Al-Qur'anul Karim. Mereka mengatakan tentang Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah pantun. Al-Quran itu syair. Al-Quran itu sihir. Mantra-mantra sihir. Mereka mengatakan Al-Quran itu kuhana, yakni perdukunan, mantra-mantra dukun. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng purbakala. Atau apapun ya, masing-masing mereka berpendapat dengan pendapat yang sesat, menyesatkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tentang Al-Qur'an yang dibawanya. Innakum lafi qaulin mukhtalif. Adapun orang-orang beriman, mereka bersatu di atas kalimatul haq, di atas kalimatul thayyibah, ya, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tentang Al-Qur'anul Karim. Ya, kita orang yang beriman meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan juga utusan Allah Azza wa Jalla yang menjadi perantara antara diri kita dan Allah Subhanahu wa taala fi tablighi risalah, ya, di dalam menyampaikan risalah Allah. Beliau wasithah ya antara kita dan Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu. Ya, sehingga kita bisa mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah Rasulullah. Al-Qur'an yang dibawanya kita yakini itu adalah wahyu semata dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah keluar dari lisan Nabi ya kecuali wahyu semata, bukan dari hawa nafsu. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Al-Qur'an kalamullah. Al-Quran itu adalah kalam Allah al-munazzal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hudal linnas, ya, sebagai petunjuk bagi manusia, wal furqan sebagai pembeda antara hak dan juga batil. Makanya Nabi sampai mengatakan, ya, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara, ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu ba'di abadan, kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya setelah sepeninggalanku. Apa itu? Kitab Allah, yakni kitab Allah Subhanahu wa taala wa sunnati, dan juga sunnahku. Kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang beriman meyakini tentang Nabi, meyakini tentang Al-Qur'anul Karim. Ya, beda dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka berselisih pendapat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an yang dibawanya. Nas'alullah al-afwa wal afiyata wassalamah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya di ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufaku anhu man ufik. Yufaku anhu man ufik. Dipalingkan darinya, dari Al-Quran dan juga dari Rasul, man ufik, siapa yang dipalingkan. Dipalingkan dari Al-Quran, dipalingkan dari Rasul, orang yang memang dipalingkan. Di sini para ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah, ada penetapan akidah qadha wal qadar. Penetapan akidah qadha dan qadar. Salah satu di antara arkanul iman, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-iman bil qadha'i wal qadar. Kita beriman kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia, para jamaah yang dirahmati Allah, ada yang mendapatkan hidayatut taufik dan juga ada yang mendapatkan penyimpangan, kesesatan. Ada yang mendapatkan hidayatul taufik dan ada yang menyimpang. May yahdihillah fala mudhillalah.
siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fala mudhillalah, maka tidak ada seorang pun, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk menyesatkan dirinya. Wa may yudlil, dan siapa saja yang disesatkan, fala hadiyalah, tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan hidayah kepadanya. Disinilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita wajib beriman kepada qada dan qadar Allah. Kita sama-sama tahu siapa itu Abu Thalib, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sama-sama tahu seberapa besar kasih sayang, cinta dari Rasulullah kepada pamannya ini. Seberapa besar ambisi Nabi, ya, yang menginginkan Abu Thalib ini mendapatkan hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Namun ternyata mata 'alal kufri, meninggalnya itu di atas kekufuran, yang menjadikan Nabi SAW sangat bersedih. Nah, disinilah kita wajib beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu di antara kunci kebahagiaan, maka berimanlah kepada qada dan qadar Allah. Beriman kepada takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk para hambanya. Ini yang membuat hati kita lapang, membuat batin kita lega. Beriman kepada takdir. Takdir itu dari sisi manusia, maka ada takdir baik, ada takdir buruk. Walaupun ditinjau dari Allahnya, maka seluruh perbuatan Allah itu baik. Ya. Wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaupun ada takdir yang dianggap ditinjau oleh manusia sebagai takdir buruk, sesungguhnya itu adalah kebaikan. Kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ada hikmah yang besar di balik segala keburukan yang ada itu. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka wajib kita beriman kepada takdir. Dan kita sama-sama sudah pernah pelajari tentang 4 cakupan iman kepada takdir. Ada yang masih ingat, Bu? 4 cakupan iman kepada takdir. Siapa yang masih ingat? Masih lupa? Halo, ada ibu-ibu nggak ini? Lupa. Taib. Apa saja? Masa nggak ada yang ingat? Yang pertama, al-ilmu. Bahwa segala sesuatu itu sudah diilmui Allah. Sudah diketahui Allah. Allah itu alim. Makana. Ala makana. Allah itu alim, mengetahui apa yang sudah terjadi. Wa ma yakunu, apa yang sedang terjadi. Wa ma sayakun, apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Ya. Wa saufa yakun, apa yang akan terjadi ya dalam waktu yang agak jauh. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu dengan apa yang belum terjadi. Ketika nanti terjadi, kejadiannya seperti apa, itu sudah Allah ilmui semuanya. Apa yang terjadi di tahun 2021, begitu kan? Apa yang terjadi di tahun 2025, ya. Semuanya secara detail sudah Allah Subhanahu wa ta'ala ketahui. Kita sekarang bermajelis online seperti ini, diketahui sama Allah? Diketahui. Sebelum kita bermajelis seperti ini juga sudah Allah ketahui. Segala sesuatu diketahui oleh Allah. Ya. Ini wajib kita imani. Ya. Kejadian, musibah, bencana, apapun itu,
Semua di bawah ilmunya Allah. Kemudian yang kedua, Al-Kitabah. Semua sudah tercatat di sisi Allah. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jauh sebelum penciptaan langit dan bumi. Semua takdir makhluk sudah tercatat. Kemudian Al-Masyiah. Segala sesuatu sudah dikehendaki Allah. Ya, apa yang terjadi itu sudah dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Kebaikan, keburukan yang terjadi semuanya di bawah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Kemudian satu lagi apa? Al-Khalqu. Semua sudah diciptakan Allah Azza wa Jalla. Semua sudah diciptakan Allah Azza wa Jalla. Ini poin-poin penting dalam masalah iman kepada takdir Allah. Ya. Kalau di antara 4 poin ini tidak kita imani, maka ibu yang dirahmati Allah, kita bisa menyimpang dalam permasalahan iman kepada takdir. Maka 4 poin ini wajib ditanamkan di dalam jiwa dan raga kita, diyakini tanpa ragu sedikit pun. Bahwa segala sesuatu sudah diciptakan Allah, sudah dikehendaki Allah. Ya, segala sesuatu sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sudah diilmui semuanya. Tidak boleh kita mengatakan ya kejadian ini sebelumnya nggak pernah diketahui sama Allah. Tidak boleh. Menyimpang kita dari iman kepada takdir. Kita imani, ahli sunnah mengimani ya ilmunya Allah. Ahli sunnah mengimani tentang catatan takdir di sisi Allah, tentang kehendak Allah, dan juga ahli sunnah mengimani ya bahwa segala sesuatu itu diciptakan Allah. Kebaikan, keburukan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Dan segala keburukan tidak disandarkan kepada Allah. Tidak disandarkan kepada Allah. Karena seluruh perbuatan Allah itu baik. Ini yang wajib diyakini. Dan Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Kitalah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan kita selama di dunia. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka penting ini iman kepada takdir Allah. Penting kita memiliki iman kepada takdir Allah. Ibu, kalau kita iman kepada takdir Allah, maka kita akan memiliki rasa takut kepada Allah. Yang rasa takut ini nanti menjadikan kita bertakwa kepadanya. Kita kan tidak pernah tahu amal kita itu ya sampai nanti mati baik ataukah buruk. Ada rasa khawatir, rasa takut kepada apa yang sudah dicatat tentang takdir kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Maka dia dengan rasa takutnya ini berusaha untuk selalu istiqomah di atas kebaikan. Karena dia nggak tahu apa yang dicatat untuk dirinya. Maka tugasnya adalah bukan mengetahui, bukan berusaha tahu apa sebetulnya yang nanti ditakdirkan untuk saya. Bukan itu, karena itu kuasanya Allah. Tugas kita itu adalah terus istiqomah di atas kebaikan. Sampai Allah wafatkan kita. Walaupun dalam prosesnya mungkin kita jatuh bangun. Manusia makhluk dhaif. Maka jangan patah semangat untuk terus istiqomah. Terus berusaha untuk istiqomah. Pilih lingkungan yang mengantarkan kita kepada keistiqomahan. Pilih teman-teman yang mengantarkan kita kepada keistiqomahan. Karena sesungguhnya hidup ini perjuangan. Hidup ini perjuangan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tidak ada istirahat kecuali setelah kita nanti masuk ke dalam surga Allah. Maka terus berupaya, terus berusaha. Ya, kita pernah jatuh pasti jatuh. Ya, sakit mungkin jatuh itu pasti sakit. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita segera bangun untuk kembali menata kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Ya. Dan kita berharap ampunan itu dengan harapan yang benar. Harapan yang dibarengi dengan usaha keras untuk memperbaiki diri. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, iman kepada takdir juga memberikan faidah kepada kita ya. Untuk
senantiasa lapang, untuk senantiasa ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci kebahagiaan diantaranya iman kepada takdir Allah. Makanya kan ketika kita mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan harapan kita, kita dibimbing oleh Nabi SAW untuk membacakan satu kalimat, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini takdir Allah, apa yang Allah perbuat, apa yang Allah kehendaki, maka itu yang Allah perbuat. Ya, atau qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Allah telah menetapkan takdir ini dan Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Masya Allah. Orang itu kalau mengucapkan kalimat ini, itu lapang, ya. Dia seperti siraman yang begitu mendinginkan dan menyejukkan rasa panas dalam dada seorang manusia ketika menghadapi takdir yang buruk. Ketika dia mengatakan qaddarallah wa ma syaa fa'ala, tersirami batinnya, dingin kembali batinnya, damai kembali hatinya. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi penting iman kepada takdir Allah. Manusia ada yang dipalingkan oleh Allah dari Al-Quran, dari Rasul. Gitu ya. Manusia ada yang diselamatkan oleh Allah dari penyimpangan seperti ini. Semuanya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dan tentu ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapapun kita pasti menginginkan takdir terbaik ya dalam kehidupan kita sepanjang hayat kita. Ya. Saya dan juga ibu-ibu di sini pasti selalu berharap takdir-takdir yang baik yang Allah tetapkan untuk diri kita. Maka berusahalah untuk istiqomah di atas kebaikan. Gitu ya, karena kita tidak tahu apa yang ditakdirkan Allah untuk kita. Tugas kita itu bukan cari tahu. Ya, tugas kita itu adalah berusaha istiqomah di atas kebaikan. Ya. Berusaha istiqomah di atas kebaikan. Sampai kapan? Sampai kita mati. Kemudian juga jangan lupa kita selalu meminta kepada Allah supaya diberikan takdir yang terbaik untuk kita. Dan Nabi sudah mengajarkan itu. Ada yang hafal Bu doanya? Doa supaya diberi takdir yang baik-baik saja. Ini penting ya, apalagi di musim seperti ini. Banyak wabah, banyak bencana. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najat minan nari wal afwa indal hisab. Kita memohon perlindungan kepada Allah di masa-masa seperti ini. Nah, ibu yang dirahmati Allah, jadi ada di sana doa yang diajarkan Nabi, ya, supaya kita diberi takdir yang baik. Doanya rada panjang. Ada yang hafal Bu? Ini PR buat ibu-ibu. Hafalkan doa ini. Hafalkan doa ini untuk selanjutnya diamalkan. Saya bacakan doanya ya. Oh gitu. Doa diberi takdir yang baik-baik, supaya diberi takdir yang baik-baik saja. Ibu kan pengen takdir yang Allah tetapkan untuk kita yang baik-baik kan? Ya. Semua kita pengen seperti itu. Ya. Siapa sih orang yang pengen celaka gitu ya? Nyemplung di laut dari pesawat. Tidak ada yang pengen. Siapa yang pengen ya lingkungannya, wilayah daerahnya kebanjiran? Tidak ada yang mau. Siapa yang pengen ya daerahnya itu kena longsor? Siapa yang pengen ya daerahnya kena wabah? Tidak ada seorang pun yang mau. Cuman kan takdir Allah berlaku atas para hambanya. Maka tugas kita itu sebetulnya ya bukan mencari tahu apa sih sebetulnya takdir Allah untuk diri kita ini. Karena itu bukan kuasanya kita. Tidak ada yang bisa mengetahui itu. Tidak ada yang bisa.
Jadi tugas kita karena kita nggak tahu apa yang ditakdirkan, apa yang ditetapkan Allah untuk diri kita, tugas kita itu terus istiqomah di atas kebaikan. Supaya kita selalu berada di atas takdir yang baik. Istiqomah di atas kebaikan. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, minta sama Allah, berdoa kepada Allah. Supaya Allah memberikan kepada kita takdir yang baik-baik. Nah, doanya disebutkan di dalam Sunan Ibnu Majah. Doa ini disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam Sahih Ibnu Majah. Saya bacakan doanya, Bu, ya. Nanti silakan Ibu cari di buku-buku zikir dan doa. Karena doanya sedikit panjang. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu wa ma lam a'lam. Kemudian as'aluka min khairi ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka wa a'udzubika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa 'amal wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa 'amal wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Nah, itu doanya. Ya, saya bacakan dulu. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih. Ya Allah, aku memohon kepadamu seluruh kebaikan yang disegerakan di dunia maupun yang ditunda nanti di akhirat. Apa yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui. Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan, baik yang cepat di dunia maupun yang ditangguhkan di akhirat. Ada keburukan yang langsung di dunia, ada keburukan nanti di akhirat. Kita berlindung kepada Allah dari semua keburukan tersebut, yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui. As'aluka min khairi ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuk. Aku meminta kebaikan kepadamu yang diminta oleh hamba dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang hamba dan nabimu berlindung kepadamu darinya. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan apa saja yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan dan juga perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari api neraka dan segala sesuatu yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan dan perbuatan. Nah, poinnya di poin terakhir, di kalimat terakhir. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Aku memohon kepadamu ya Allah, agar engkau menjadikan semua qada, semua ketentuan takdir yang engkau tetapkan untukku sebagai takdir kebaikan. Di sini kita minta kepada Allah supaya apa yang Allah tetapkan untuk diri kita, ya, semuanya adalah takdir kebaikan. Kalaupun ada misalkan menurut persepsi kita itu takdir buruk, tapi ternyata itu menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, silakan cari doanya ya di buku-buku zikir dan doa. Mohon dihafalkan kemudian dipraktekkan. Taib. Itu saja ibu-ibu yang dirahmati Allah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di ayat ke-10 di pertemuan berikutnya. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.